Hari ini hari Senin, hari Senin tanggal 20 April 2020. Seperti jadwal kita kemarin, kita akan mulai pembelajaran kita minggu ini secara online lagi, dan kalian mendengarkan dari rumah. Nah, untuk pembelajaran sendiri ada perubahan jadwal. Bapak kemarin bilangnya hari ini tuh kita belajar SKI, tapi karena materinya masih Bapak tulis sekarang, masih Bapak bikin lagi, masih Bapak pikir-pikir lagi, Bapak ubah dulu menjadi fikih dulu aja. Karena untuk fikih kita tinggal melanjutkan dari yang kemarin, dikit lagi gitu kan ya, soalnya kita sudah tengah-tengah kemarin, jadi hanya tinggal beberapa poin lagi. Jadi apa yang harus kalian siapkan sekarang? Bapak minta sekarang kalian dibuka buku fikihnya, pensilnya disiapkan. Ingat, pensil jangan pakai pulpen. Nah, nanti tugas kalian adalah mencatat poin-poin yang ada atau nanti Bapak tampilkan di layar. Ya, tugas kalian mencatat, dan Bapak hanya menjelaskan dan menambahkan sedikit. Ya, jadi silahkan kalian dengarkan. Bapak anjurkan pakai headset kalau punya, biar apa yang Bapak jelaskan kalian bisa paham dan bisa mendengarnya dengan baik. Seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ke materinya. Nah, sekarang kita akan ngebahas tentang sunnah-sunnah pada hari Jumat. Sunnah-sunnah pada hari Jumat itu ada beberapa poin. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama adalah mandi pada hari Jumat sebelum berangkat sholat Jumat. Kenapa harus mandi? Karena ada hadis yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa barang siapa yang mandi pada hari Jumat, maka ia mandi seperti mandi jenazah. Nah, bahkan sebagian ulama juga menyampaikan hadis bahwa mandi pada hari Jumat adalah wajib bagi setiap orang yang telah balik. Jadi sunnah mandi itu penting untuk pada hari Jumat. Nah, yang kedua adalah membersihkan diri dan memakai wangi-wangian. Ini yang kedua. Nah, kenapa kita harus membersihkan diri memakai wangi-wangian? Karena yang namanya sunnah, Nabi SAW pernah bersabda juga, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak rambut dan minyak wangi, kemudian berangkat ke masjid dan tidak memisahkan antara dua orang, lalu sholat sesuai dengan kemampuan dirinya, dan dapat ketika imam menaiki khutbah ia diam dan mendengarkan, maka akan diampuni dosanya mulai Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Ya, karena ini sunnah ya gitu, jadi pahalanya ada. Ya, ingat, wangi-wangian di sini bukan parfum yang ada alkoholnya, dipilih juga parfumnya ya, parfum yang bisa dibawa untuk sholat itu sendiri. Terus yang ketiganya yaitu memotong kuku, menggunting kumis, merapikan rambut ya sebelum berangkat ke masjid. Ya, jadi ini pernah Bapak sampaikan di kelas bahwa ketika kita akan pergi ke masjid, kalian harus membersihkan diri kalian, merapikan diri kalian, menampilkan diri kalian setampan mungkin, sebagus mungkin, serapih mungkin, karena kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi bukan hanya keundangan, rapi, bersih, ada ke masjid ente, kan itu salah. Nah, berikutnya adalah memakai pakaian yang bersih dan rapi. Memakai pakaian yang bersih dan rapi. Nah, disunahkan pakai pakaian yang berwarna putih, ya, berwarna putih, satu warna saja. Yang disunahkannya berwarna putih, tidak boleh ada tulisan apapun, bacaan apapun, bahkan corak apapun. Ya, kenapa Pak kudu warna putih? Ya, karena kalau ada bacaan-bacaan, kalau ada tulisan-tulisan, kalau ada gambar-gambar, itu nanti bisa mengganggu kekhusyuan orang-orang yang ada di belakang kita. Harusnya mereka baca bacaan sholat,
karena lihat tulisan di belakang baju kita malah kebaca ya. Jadi dianjurkan bermemakai pakaian yang putih saja. Terus bersegera untuk berangkat ke masjid ya. Nah, ada hadisnya. Hadisnya adalah di sini kami berpagi-pagi menuju sholat Jumat dan tidur siang setelah sholat Jumat. Jadi kalau bahasa orang maning aya, kalau kamu duluan ke masjid pahalana menang gajah cenah, kedua menang onta. Nah itu, jadi harus lebih bersegera untuk pergi ke masjid. Berikutnya sholat sunnah ketika menunggu imam dan khotib dan naik ke mimbar. Nah ini sholat sunnah dulu. Jadi ketika datang ke masjid bukan hanya ngobrol, tapi sholat sunnah 2 rakaat. Nah, terus sholat sunnah setelah sholat Jumat kalau sudah selesai. Nah ini sunnah-sunnah pada hari Jumat. Silahkan kalian tulis di buku. Tulis di buku. Kalau Bapak ngomongnya kecepatan tinggal di pause. Oke, Bapak lanjut. Nah berikutnya adalah khutbah. Khutbah sholat Jumat. Nah jadi kita udah tahu bahwa sholat Jumat itu sholat yang dilaksanakan pada hari Jumat sebanyak 2 rakaat. Dan sebelumnya didahului oleh khutbah. Ya, khutbah. Jadi ada khutbah dulu. Khutbahnya berapa kali? 2 kali. Nah, 2 kali. Kalau di kita mah kadang ada yang pakai bahasa Arab doang. Nah, ada juga yang khutbahnya pakai bahasa Indonesia, tergantung imamnya. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah syarat-syarat khutbah. Nih, silakan kamu tulis nih. Kamu tulis poin-poin ini semuanya. Jadi syarat khutbah itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, khutbah Jumat dilakukan pada waktu zuhur. Ya otomatis lah. Yang namanya Jumatan ya zuhur. Khutbahnya juga harus zuhur. Berikutnya, khotib harus berdiri kecuali tidak sanggup berdiri. Jadi ketika kamu nanti misalkan udah gede jadi imam nih, jadi khotib di masjid mau Jumatan, nah itu harus berdiri, tidak boleh duduk apalagi tiduran. Amali. Berikutnya, khotib harus duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika khutbah 1 dan khutbah 2 duduk dulu yang duduk dulu baru khutbah lagi. Itu kadang kelihatan kita sebagai, kalau kita lihat tuh ya kan, imam itu ketika beres khutbah pertama dia duduk dulu baru diri lagi, nanti khutbah kedua disambung. Nah berikutnya khotib harus suci dari hadas dan najis ya, wudu dulu, mandi dulu itu ya. Jadi sama kayak tadi sunah-sunahnya, yang Jumatan aja disunahkan buat mandi, apalagi kalau dia jadi khotib atau jadi imam harus bersih dan dari suci dari hadas dan najis. Nah berikutnya suara khotib harus terdengar di jemaah ya, suaranya harus jelas terdengar sampai belakang, karena yang namanya Jumatan itu banyak kan yang berjamaah. Ini syarat khutbah Jumat. Berikutnya rukun khutbah Jumat. Nah, rukunnya ada 6. Yang pertama mengucapkan puji-pujian kepada Allah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin dalam 2 khutbah. Jadi kita sering mendengar, kalau kamu jeli, ketika khotib menyampaikan khutbah pasti didahului dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang lainnya disambung yang lain. Terus membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW, membaca syahadat, berwasiat dengan takwa kepada Allah dalam 2 khutbah. Jadi isinya ya, isi khutbah itu pasti untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan ya, mengajak umat Islam untuk lebih takwa lagi kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah. Ini biasanya ketika akan ngebahas sesuatu biasanya suka dimulai dengan membaca ayat Al-Quran dulu ya, seperti itu. Terus berdoa dan memohon ampun pada khutbah kedua untuk kaum muslimin dan muslimat. Diakhiri dengan berdoa ya, biasanya kita kan kalau Jumatan terakhir suka amin itu lagi berdoa. Udah buat siapa? Ya buat semua umat Islam, biasanya seperti itu.
Ini rukun khutbah Jumat. Kamu tulis juga, silahkan ditulis. Kalau kecepatan tinggal di pause. Lanjut. Nah, ini sunnah dalam khutbah Jumat. Jadi sunnah-sunnahnya ketika khutbah Jumat. Ada berapa poin di sini? Ada 7 poin. Yang pertama, dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi, ya. Tuh, jadi khotibnya di depan, cari tempat yang lebih tinggi, itu sunnah. Berikutnya, memberi salam di awal khutbah pertama sebelum muazin mengumandangkan azan. Ya, jadi ketika khotib dipanggil, biasanya ucapan salam dulu, nanti muazin azan, khotib duduk lagi, ya kan, baru khutbah. Seperti itu biasanya. Duduk, berikutnya duduk sejenak, setelah salam menunggu muazin selesai azan. Nah, kayak tadi Bapak bilang, jadi ketika dipanggil oleh muazin, biasanya khotib datang menuju mimbar, ucapan salam, duduk dulu, terus muazin azan. Nah, ketika nunggu azannya itu khotib duduk. Nah, udah beres azan muazin, baru khotib menyampaikan khutbah. Nah, khutbah disampaikan dengan kalimat yang dapat disimak oleh jemaah. Nah, ini opsional ya, sunnah. Jadi boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia. Kadang seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai, kalaupun nanti khotibnya pakai bahasa Arab, ya dengekeun we. Ya, pura-pura ngerti, duduk aja gitu. Jangan sampai ngobrol ketika mendengarkan khutbah. Berikutnya, khutbah tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Nah, ini juga dianjurkan. Jadi jangan panjang teuing, tong pendek teuing, ya. Mentang-mentang pengen pahalanya besar, panjang enggak juga, ya. Yang penting isinya, apa yang mau disampaikan tentang keimanan, ketakwaan tersampaikan, ya. Tidak usah terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek. Nah, berikutnya, posisi khatib menghadap ke arah jemaah. Nah, jadi menghadap jemaah ya pastilah ke belakang, menghadap kita gitu kan. Terus membaca surat Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Jadi tadi ketika khotib dari khutbah pertama ke khutbah kedua, dia duduk dulu kan. Nah, dia baca surat Al-Ikhlas. Disunahkan seperti itu ternyata. Nah, silahkan kamu tulis semua. Oke. Kalau kecepatan di pause atau boleh diulang lagi. Oke, kita lanjut ke tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Tata cara pelaksanaan sholat Jumat, di sini ada 12 urutan ya. Ada 12 urutan. Ini dari kamu masuk masjid sampai kamu keluar masjid. Ya. Jadi yang pertama adalah mendahulukan kaki kanan dan berdoa ketika hendak masuk masjid. Jadi ketika masuk masjid itu dahulukan oleh kaki kanan sambil membacakan doa masuk masjid. Yang kedua, sebelum duduk hendaklah melaksanakan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Nah, jadi sebelum kamu duduk santai di masjid nunggu adzan, sempatkan diri untuk tahiyatul masjid 2 rakaat. Berikutnya, ketika memasuki waktu zuhur, muazin akan mengumandangkan azan. Ini sama kayak biasa. Pasti ada azan dulu, kayak adzan zuhur biasa. Itu tandanya kegiatan Jumatannya mau dimulai gitu kan. Kemudian setelah selesai azan, setelah selesai muazin menggunakan azan, nah, sholat lagi, sholat sunnah sebanyak 2 rakaat. Nah, berikutnya nanti khatib naik. Jadi semuanya udah beres sholat tuh, khatib naik mimbar untuk berkhutbah. Nah, ketika berkhutbah berlangsung, kita diwajibkan mendengarkan khutbah tersebut dan dilarang melakukan kegiatan lain. Nah, ini yang menjadi kadang anak-anak suka lupa. Pak kan pakai bahasa Arab teu ngarti gitu kan. Tetap kalaupun khotibnya pakai bahasa Arab nggak ngerti, bukan berarti kita boleh ribut, bukan berarti kita boleh ngobrol. Dengarkan aja, dengarkan, duduk yang rapi, liatin, jangan mengganggu orang
lain. Karena ketika kamu berisik di masjid itu bukan yang terganggu bukan diri kamu sendiri. Bisa saja bapak-bapak di pinggir kamu merasa terganggu. Ya, jadi duduk aja yang rapi, liatin, tungguin. Nanti juga khotib beres, kamu sholat, pulang, nah baru boleh ngobrol. Ya, jadi di masjid mah nggak harus ngobrol juga kali ya. Sabar ya, walaupun pakai bahasa Arab, nggak ngerti ngomongnya apa gitu kan, tetap bukan berarti kamu boleh ngobrol. Oke, kita lanjut. Ketika khutbah selesai, iqomah dikumandangkan. Apa iqomah? Iqomah teh qomat ya, dikumandangkan. Nah, siapkan diri melaksanakan sholat Jumat. Nah, sholat Jumat sama kayak sholat biasa, dia 2 rakaat, beda hanya niatnya doang. Ya, niatnya niat sholat Jumat. Lanjut, meluruskan barisan saf sholat. Ya, cari barisan yang kosong. Kalau depan kamu kosong, pindah ke depan. Ya, jangan sampai ada yang sela-sela atau saf-saf yang kosong. Gerakan makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Ya, tong iseng imam sujud, urang karak ruku, nggak boleh. Ikutin imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Ya, tidak boleh mencoba mendahului imam. Harus bareng-bareng. Berikutnya membaca zikir setelah sholat. Ini dianjurkan nih. Ya, jadi ketika kamu beres sholat jangan langsung berangkat pulang, enggak ya, duduk dulu, zikir dulu, sholawat lah, astagfirullah, berdoa dulu ya, karena setelah sholat tuh waktu-waktu kita buat berdoa minta sama Allah, jadi jangan dulu pulang, tungguin aja. Berikutnya mendirikan sholat sunnah 2 rakaat setelah sholat Jumat, sholat sunnah lagi, nah, sebanyak 2 rakaat. Nah, kalau udah semua kita lakukan, baru terakhir boleh keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar dari masjid. Seperti itu ya. Ini adalah tata cara pelaksanaan sholat Jumat. Silahkan kamu tulis di bukunya semuanya. Pak, kebanyakan nulis, nah tinggal di pause ya. Tinggal di pause. Di sini Bapak lanjut ke nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Jumat. Nah, nilai yang terkandung dalam sholat Jumat ada 5 poin ya. Yang pertama itu disiplin waktu. Disiplin waktu maksudnya apa? Sholat Jumat di sini adalah sholat wajib mingguan. Mingguan ini berarti gak tiap hari kita lakuin. Nah, karena kita wajib melaksanakan sholat Jumat, maka kita harus disiplin waktu. Dilaksanakannya hari Jumat ya harus hari Jumat. Tidak boleh kita melaksanakannya pada hari-hari yang lain. Kita pun harus mempersiapkan diri. Artinya ketika hari Jumat, usahakan ketika zuhur tidak ada kegiatan apapun. Siapkan waktu kita untuk pelaksanaan sholat Jumat. Karena kita udah disiplin bahwa hari Jumat itu adalah akan ada pelaksanaan sholat Jumat, yaitu pada waktu zuhur. Jadi persiapkan diri kita, waktu kita untuk hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat seperti itu. Nah, berikutnya patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat Jumat itu adalah perintah Allah juga ya, perintah Allah juga, maka kita harus melaksanakannya, mau atau tidak mau ya. Mau nggak mau harus melaksanakan, karena ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita laksanakan. Nah, itulah makna dari patuh dan taat terhadap perintah Allah. Jadi dengan kita melaksanakan sholat Jumat, artinya kita sudah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kebersamaan. Kebersamaan ini tercemin ketika pelaksanaan sholat Jumat. Di mana Pak? Ya, sholat Jumat kan dilakukan secara berjamaah. Dalam berjamaah itu semua orang duduk dalam satu tempat yang sama. Tidak ada si kaya, tidak ada si miskin, tidak ada si bapak-bapak, tidak ada si anak-anak. Semuanya duduk bareng-bareng. Maka dalam sholat Jumat ini terceminlah rasa kebersamaan antara kita semua, antara umat Islam. Nah, berikutnya adalah menghargai orang lain. Nah, menghargai orang lain
Ini tercermin ketika kamu mendengarkan apa yang khotib katakan atau yang imam katakan ketika dia sedang berkhutbah. Jadi kalau kita menghargai orang lain, artinya dengarkan apa yang khotib itu katakan. Kayak bapak sekarang lagi ngomong nih di depan kamera, maka kalau kamu nggak dengerin, tugas kamu hanya nulis aja, artinya kamu tidak menghargai bapak gitu kan. Nah, maka ubah itu. Ketika ada khotib menyampaikan sholat atau khutbah Jumat, dengarkan. Maka ketika khotib mendengarkan sholat, dengarkan, maka kamu menghargai namanya, menghargai orang lain. Karena kasihan orang udah di depan ngomong keras-keras sama kamu nggak didengerin. Yang ada, yang rugi ya kamu juga nanti gak dapat pahala dari sholat Jumat itu sendiri. Nah yang kelima, membiasakan hidup bersih dan rapi. Nah ini berhubungan dengan sunnah-sunnah tadi. Jadi ketika sholat Jumat, akan sholat Jumat, kita diharuskan untuk bersih dulu, rapih-rapih dulu, rambutnya dicukur, kukunya dipotong, pakai wangi-wangian gitu kan. Itu. Nah diharapkan apa? Pembiasaan hidup bersih dan rapi ini tidak dilaksanakan hanya sholat Jumat saja, tapi harus dengan setiap hari. Ketika kamu mau pergi sekolah, ketika kamu mau main, nah hidup bersih ini harus kita terapkan, ya biasakan. Ya, jadi ketika hari Jumat kamu bersih, ketika hari biasa pun kamu bersih dan rapi, seperti itu. Bahkan ketika sholat yang fardu pun sama, biasakan bersih dan rapi. Karaca heula, rambutnya udah rapi belum, ambuan heula bajuna, bisi udah dirkene, tutupan pakai parfum gitu. Bisa seperti itu ya. Jadi biasakan hidup bersih dan rapi. Jadi ini nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Jumat. Ada 5 poin ya. Ada 5 poin. Silahkan kamu tulis di bukunya. Lanjut. Nah, rangkuman. Nah, kalau udah rangkuman berarti udah terakhir. Udah mau beres nih. Nah, rangkumannya di sini ada 9 poin. Ada 9 poin rangkumannya. Yang pertama, hukum sholat Jumat adalah fardu ain. Fardu ain berarti fardu yang harus dilaksanakan, wajib. Yang fardu ain wajib atas laki-laki dewasa yang beragama Islam, merdeka dan menetap di suatu tempat. Jadi kalau kamu laki-laki udah dewasa, beragama Islam, merdeka di suatu tempat, kamu wajib melaksanakan sholat Jumat. Ya, tidak boleh tidak. Nah, sholat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Kita udah kebahas kemarin, ya sholat Jumat pada waktu zuhur. Yang kedua, syarat wajib sholat Jumat yaitu Islam, balik, berakal, laki-laki, sehat dan bermukim. Ya, orang Islam pasti, balik, ya dewasa artinya harus. Pak, aku mah anak-anak, kumaha atuh. Nah, ada di poin nomor 4. Ya. Bukan nomor 4 ternyata ya. Aku mah anak-anak, aku ulang lagi. Aku anak-anak gimana Pak? Berarti aku nggak wajib sholat Jumat? Nggak juga. Kamu juga harus sholat Jumat. Kenapa? Untuk pembelajaran. Pembelajaran biar ketika nanti kamu udah balik atau dewasa terbiasa sholat Jumatnya. Ya, karena kebiasaan. Ya, ibadah itu kebiasaan. Kalau kamu tidak terbiasa, kamu tidak akan melakukannya. Makanya dari itu diajarkan sholat Jumat, dibiasakan kepada anak-anak dari kecil, biar dia ketika dewasa sholat Jumatnya tidak ditinggalkan. Karena belum tentu nanti ketika misalkan kamu ketika sekarang kamu karena kamu merasa masih kecil, kamu nggak pernah sholat Jumat karena cek Pak Irham can balik ulahun. Nah belum tentu nanti ketika kamu 15 tahun emang kamu mau sholat Jumat gitu kan. Kalau iya sih bagus, kalau enggak gimana? Kamu nggak dapat pahala sholat Jumat. Jadi walaupun kamu masih kecil atau belum balik di sini, tetap sholat Jumat harus kamu laksanakan. Untuk apa? Pembelajaran. Ya, pembelajaran. Nah, berikutnya nomor 4.
Orang yang tidak wajib sholat Jumat diantaranya adalah hamba sahaya. Hamba sahaya ini budak, walaupun sekarang udah nggak ada, perempuan, anak-anak. Anak-anak tidak wajib ya, tapi untuk pembelajaran, ingat tadi pembelajaran. Dan orang sakit. Orang sakit di sini, namun kalau sakitnya sekiranya nggak terlalu parah, kamu masih bisa diri, masih bisa jalan, ya kenapa gak sholat Jumat itu. Kalau sakitnya cuma misalkan rahet pak, iya nah rahet, peso getihan, pakehan saplas, tapi sholat Jumat kunon sakit man pak, enggak juga ya. Sakitnya sakit yang sekiranya parah, yang tidak memungkinkan kamu untuk pergi ke masjid, berdiri apalah gitu, nangtung ngetik riut, jangan baru itu boleh izin sholat Jumatnya. Nah berikutnya nomor 5, syarat sah sholat Jumat ya, yaitu yang pertama di tempat tertentu, boleh di masjid atau lapangan terbuka ya. Jadi sholat Jumat tuh di masjid, atau kalau di masjid gak cukup, lapangan terbuka. Berikutnya berjamaah ya, minimal 40 orang kalau sesuai dengan hadisnya. Dilaksanakan pada waktu zuhur ya, jadi tong sakadek nah gitu kan, pan pak zuhur teh panas, rek sholat Jumat maghrib ge pak, tong tetap harus waktu zuhur. Nah, dan didahului oleh dua khutbah. Khutbah ini menjadi ciri khas dari sholat Jumat itu sendiri. Jadi sebelum sholat Jumat, khatib atau imam itu biasanya khutbah dulu dua kali. Nah, berikutnya rangkuman nomor 6, ini amalan-amalan sunnah sholat Jumat ya. Yang pertama mandi, memakai pakaian yang rapi dan bersih, memakai wangi-wangiannya harus yang halal dalam artian bisa dipakai buat sholat ya, jangan sembarangan. Memotong kuku, menggunting kumis, merapikan rambut, berjalan kaki. Nah ini berjalan kaki, karena ada yang bilang ketika kita sholat Jumat, berangkat sholat Jumat dari rumah sampai masjid, itu pahalanya dihitung per berapa banyak kita berjalan, jadi berjalan kaki. Ada sunnah seperti itu, atau ada yang ulama yang menyampaikan seperti itu. Berikutnya membaca Al-Quran dan zikir, serta membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa kalian kerjakan ketika menunggu azan. Misalnya kita berangkat setengah 12, daripada kamu ngobrol elegan atau apalah gitu, lebih baik baca Al-Quran. Manfaatnya bisa baca Quran, baca surat-surat pendeknya aja, bisa dari Anas sampai Alhamdulillah Takasur, ulang-balik ulang-ulang apa-apa. Udah bosen baca surat-surat, zikir. Nah, udah bosen zikir, sholawat. Jadi ulang-ulang aja. Yang penting isi ketika menunggu itu baca Al-Quran, zikir, serta membaca sholawat. Nah, ketika misalkan udah adzan, udah beres. Udah adzan berarti kamu sholat tadi, sholat sunnah, dan dari khutbah, sholat Jumat. Seperti itu. Nomor 7-nya, jangan berbicara atau melakukan kegiatan lain saat khatib menyampaikan khutbah. Ini sering Bapak bawel ini. Jadi jangan banyak ngobrol karena bisa mengganggu orang lain dan juga mengurangi pahala kamu tentunya. Itu yang paling rugi. Nomor 8, sunnah pada hari Jumat yaitu memperbanyak membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi, perbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena hari Jumat ini rajanya hari, maka isilah dengan kebaikan tadi, seperti membaca sholawat, membaca surat Al-Kahfi, dan perbanyak zikir, karena pahalanya luar biasa. Nomor 9, nilai-nilai yang terkandung dalam sholat Jumat yaitu disiplin waktu tadi. Artinya sholat Jumat ya harus hari Jumat, itu disiplin waktu namanya. Patuh dan taat terhadap perintah Allah. Nah, kita melaksanakan perintah sholat Jumat artinya kita patuh dan taat kepada Allah. Menghargai orang lain ya tadi, dengan mencerminkannya adalah dengan cara
kita mendengarkan apa yang khotib katakan. Terus membiasakan hidup bersih dan rapi. Ini di sunnah-sunnah tadi. Jadi di sunnah-sunnahnya sebelum kita berangkat sholat Jumat, rapihkan diri kita, bersihkan diri kita. Nah, walaupun diusahakan ini bukan hanya untuk ketika sholat Jumat, tapi untuk sholat-sholat yang lain. Sholat fardu, Idul Fitri harus ya. Oke. Udah beres tuh. Udah beres. Berarti sekarang kalian tinggal menjawab soal. Nah, Bapak ada 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kamu isi soal-soal ini. Tulis dulu soalnya. Terus isi. Boleh pakai jawaban. Ya, Bapak ulang. Boleh pakai jawaban. Jadi nggak usah nanya lagi, Pak pakai jawaban gak itu? Gak. Ya, silahkan kau pakai jawaban. Kalau udah diisi semua, dipoto lalu dikirim ke Bapak lewat WA fotonya. Oke? Semuanya harus ngisi, tidak boleh ada yang tidak. Nah, seperti itu. Jadi itu pembelajaran kita buat hari ini untuk bab sholat Jumat. Kalau ada yang tertinggal silahkan diulang saja videonya sambil di pause. Ya, di pause tulis. Jadi tugas kamu menulis apa yang Bapak tampilkan tadi, terus mengisi soal. Ya. Sama nanti ada ulangan harian. Nah, untuk ulangan hariannya sama kayak PTS kemarin, kita masih pakai link ya. Jadi nanti sekitar jam 11-an, jam 11 nanti Bapak kirim link untuk ulangan harian sholat Jumat. Jadi kamu isi kayak kamu PTS kemarin, klik linknya, tulis nama, kelas, dan lain-lain. Oke, seperti itu. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya langsung di WhatsApp. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.